Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Nah, baik. Syukur alhamdulillah ya, kita semua pada kesempatan sore hari ini masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kewajiban belajar. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum lebih jauh seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silakan Khatibul dipimpin dulu Ya, berdoa. baik. Ya, baik, Pak. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Khatibul yang telah memimpin doa ya. Baik, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Baik, Bapak akan absensi dulu. Yang pertama itu hadir. Hadir, Pak. Gunawan. Hadir. Gunawan hadir. 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 Siti Rohma. Hadir, Pak. Siti Rohma hadir. Hadir. Rilpa. Hadir, Pak. Hadir. Muhlis. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Khatibul ya hadir ya. Hadir, Pak. Gun-gun. Hadir. Wintarsi. Hadir, Pak. Ya. Baik, alhamdulillah. Bapak cek ini kehadirannya semua hadir ya. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Anak-anakku yang berbahagia, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap, Pak. Ya. Siap. Ya, apakah wajah Bapak kelihatan semuanya di kamera? Kelihatan, Kelihatan di layar kalian? Ya, suaranya jelas tidak suaranya? Suaranya jelas? Jelas. Ya, baik. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Baik, untuk menghangatkan suasana, marilah kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya bisa tepuk semangat? Bisa, Pak. Bisa tepuk semangat semuanya? Bisa. Ya, baik, sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua semangat untuk belajar pada hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, minggu kemarin kita semua telah belajar mengenai tentang mencari ilmu ya, kewajiban mencari ilmu. Kemudian dalam tajwidnya kita semua telah belajar mengenai hukum bacaan mad. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai Quran surat Az-Zumar ayat 53 kaitannya dengan sikap optimisnya. Bapak punya pertanyaan. Anak-anak, siapa yang mau sukses di sini? Silakan acungkan tangan. Saya, Pak. Ya, bagus. Ya, siapa lagi yang mau sukses? Silakan acungkan tangan. Saya, Pak. Ya, bagus ya. Pasti semua di sini ingin sukses ya. Kira-kira kalau ingin sukses itu harus apa dulu ya? Harus kerja keras. Kerja keras. Bagus. Apalagi silakan. Berdoa, Pak. Berusaha. Ya. Kemudian apalagi optimis ya. Kemudian tawakal juga ya. Ya, baiklah anak-anakku yang berbahagia, itulah insya Allah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Anak-anakku yang berbahagia, setelah belajar hari ini, Bapak harapkan kalian dapat membiasakan membaca
Quran dengan baik. Yang kedua, kalian dapat berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini, Bapak mengharapkan kalian dapat mengartikan atau menerjemahkan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, kemudian Bapak mengharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menerapkan hukum bacaan qolah dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengaitkan Quran surat Az-Zumar ayat 53 kaitannya dengan perilaku optimis. Anak-anakku yang berbahagia, untuk teknik pembelajarannya, insya Allah Bapak akan kilas sedikit mengenai materi yang kita akan bahas. Setelah itu kalian berdiskusi, ya. Setelah itu kalian berdiskusi mengenai materi Quran surat Az-Zumar ayat 53 serta kaitannya dengan perilaku optimis serta mengenai hukum bacaan qolah. Baik, untuk lebih lanjut silakan kalian amati PowerPoint yang Bapak sampaikan, ya. Materi yang akan kita bahas mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak punya video nih. Tolong kalian amati dengan seksama. Nanti kalian ambil hikmah atau manfaat dari video yang Bapak tampilkan, ya. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Nah. PowerPoint-nya ada nggak? Ada, jelas ada. Cuma peta konsep. Oh iya. Itu PPT saja ya. Tadi kalau videonya, mungkin tadi videonya tidak bisa nyambung ya. Oke, anak-anakku yang berbahagia, langsung saja ke peta konsep pelajari hari ini, yaitu di Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yang pertama, kalian menerjemahkan bacaan Quran surat Az-Zumar ayat 53, kemudian mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah, dan yang ketiga menjelaskan makna Quran surat Az-Zumar ayat 53. Anak-anakku yang berbahagia, ini ada penggalan ayat dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 ya. Bapak contohkan satu kali, nanti kita baca sama-sama ya. Siap semuanya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, itu kira-kira seperti itu bacaannya ya. Baik, di antara kalian mungkin ada yang mau mencoba membaca? Silakan. Atau Bapak tunjuk saja ya. Coba Titin. Silakan Titin. Ada tidak Titin? Nggak ada kali ya Pak. Saya aja, Pak. Saya aja Pak. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul Bagus sekali ya. Terima kasih ya. azim. Ya, bagus sekali. Sama-sama. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih bagi Ananda itu ya yang telah membacakan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Anakku yang berbahagia, untuk lebih memahami tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 53, kita coba terjemahkan bersama-sama secara mufradat ya, secara per kata. Baik, semua kalau kelihatan di PPT-nya sudah ada? Ya, ada Pak. Ya, baik. Kul, apa artinya kul? Katakanlah. Kul artinya apa? Katakanlah. Ibadia. Bagus. Ibadi. Hamba-hambaku. Alladzina. Orang-orang Asrafu. melampaui Batas. Ala. Terhadap angpusihim. Diri sendiri. Diri. La taqnatu. Janganlah La kalian berputus taqnatu. asa. Janganlah berputus berputus asa. asa. Inna. Sesungguhnya Inna sesungguhnya rahmatallahi rahmat Allah Allah huwa Dia. dia al-ghafuru Maha pengampun. maha pengampun ar-rahim maha penyayang ya. Ya, itu arti secara mufradat ya, secara perkataannya. Nah, ini kita coba menerjemahkan secara keseluruhan ya. Nah, ini terjemahannya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah terjemah lengkap dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Nah, anak-anakku yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Apa sih isi kandungan dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini? Kaitannya dengan perilaku optimis. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, hamba-hambanya yang melampaui batas. Artinya melampaui batas di sini adalah orang yang berbuat dosa. Bapak mau tanya, siapakah di sini yang tidak pernah berdosa? Adakah di sini yang tidak pernah berdosa? Semuanya Tidak juga ada Pak, Ya. semuanya punya dosa. berdosa. Ya, manusia biasa kecuali para nabi dan rasul pasti pernah berbuat dosa. Nah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya, dulu ada seorang kisah. Pak cerita sedikit ya. Ada kisah, ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat, bertanya kepada Allah, apakah taubat saya akan diterima? Nah, kemudian ulama yang tadi bertanya, apa dosa kamu? Oh, saya telah membunuh 99 orang. Apa kata ulama tadi? Oh, mohon maaf, dosa kamu terlalu besar, kamu tidak akan diampuni dosa. Maka dia marah, kemudian ulama yang tadi juga sama dibunuh, sehingga genap 100 orang yang dia bunuh. Tetapi dalam dirinya, dia berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia menuju sebuah tempat. Di tengah-tengah perjalanan dia meninggal dunia. Malaikat berdebat. Kata malaikat Raqib, ini bagian saya yang mencatat. Kata malaikat Atid, ini bagian saya. Sehingga malaikat itu berdebat. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada malaikat, "Hei malaikat, ukurlah jarak dia dari tempat asal menuju ke tempat taubat itu. Apakah lebih panjang atau lebih pendek?" Ketika diukur ternyata lebih panjang. Oh, kalau begitu berarti dia benar-benar ingin bertaubat. Maka dia dicatat sebagai amal kebaikan. Dia ingin bertaubat. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai anak-anak, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu optimis dalam setiap kehidupan. Jangan pernah berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham semuanya sampai di sini? Silakan, ada yang lebih tanyakan dulu? Paham. Ya, baik. Kalau udah nggak paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu mengenai pembahasan tajwidnya ya. Nah, baik. Kalau minggu kemarin kita telah belajar tentang hukum bacaan mad. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan qalqalah. Ya, coba. Ada yang tahu qalqalah itu apa? Mantul, Pak, memantulkan. Huruf Memantul. memantul. Ya. Ya. Apalagi selain memantul? Yang Coba apalagi? Membalik. Ya, memantul Ya, Pak. atau Waktunya gimana ini? membalik. Apalagi silakan. Apa lagi? Memantulkan bacaan. Sama-sama. Coba perhatikan ke PowerPoint ya. Nah, qalqalah. Nah, qalqalah secara bahasa memiliki arti memantul atau membalik. Bahkan ada ulama juga yang mengatakan qalqalah itu artinya bergetar. Nah, dengan demikian bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Qur'an yang memiliki bunyi memantul atau membalik. Ya. Ada berapakah huruf qalqalah itu? 5. Ada 5 apa saja? Nah, coba sebutkan. 1, qaf, 2, Oh, 4, 3, baik. keempat. Yang kelima huruf dal. Itulah huruf-huruf huruf-huruf qalqalah. Nah, kita bisa sebutkan dengan bacaan kutbu jadin atau baju Di toko. biar gampang untuk penghafal ya, baju di toko. Ya. Kemudian ada berapakah pembagian qalqalah? Qalqalah terbagi ke dalam 2 bagian. 1 qalqalah sugro, 2 qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya qalqalah kecil. Qalqalah kubro artinya qalqalah besar. Ya. Paham sampai di sini? Sudah paham? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Timbul pertanyaan, apa qalqalah sugro itu? Nah, qalqalah sugro adalah suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun asli. Nah, bukan karena waqaf. Ya, sukun asli bukan karena waqaf. Nah, ini ada contoh bacaannya, lihat. Ya. Contoh, la taqnatu. Coba sama-sama. Ya. Ada huruf. Ya, bagus. Nah, ada apa huruf qalqalah di sini? Dalam kata la taqnatu apa huruf qalqalahnya? Huruf qaf. Sukunnya sukun asli atau sukun karena waqaf? Sukun asli. Sukun asli. Ini Halo, ya ditandai dengan halo. Iya, Pak. Ini waktunya gimana ini? Udah habis belum? Belum, Bu. 5 menit lagi di jam Oh, saya. 5 menit lagi. Ada yang Iya. ini enggak? Yang mengatur waktu enggak? Saya Bu, saya udah mengatur ini di Oh, sini iya, 8 menit lagi, 7 menit 56 Oh, iya. detik lagi. Oh iya, masih ada waktu ya. Masih, Bu. Silakan Iya, Bu. Pak. Iya. Ya, baik. Nah, jadi ini termasuk adalah hukum bacaan qalqalah sugro. Kemudian berikutnya lam yalid. Nah, apa huruf qalqalahnya di sana? Huruf dal. Sukunnya sukun asli. Maka ini disebutnya hukum bacanya apa? Qalqalah sugro, qalqalah kecil. Paham sampai di sini? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan.
Yang kedua adalah qalqalah apa? Kubro. Qalqalah Kubro. kubro. Nah, apa qalqalah kubro? Adalah suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakofkan atau berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Nah, sukunnya sukun apa? Sukun aridi. Sukun karena wakof. Nah, perbedaannya apa? Dibanding dengan qalqalah sugro, cara membaca qalqalah kubro ini lebih apa? Bunyinya lebih mantap, lebih kuat. Ya, ini contoh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini huruf dalnya qalqalah kubro. Nah, huruf dalnya berharokat. Harokatnya apa? Domatain ya. Tetapi karena wakof maka ini dibacanya qalqalah kubro. Tidak dibaca ahadun tapi ahad. Ya. Paham semuanya? Contoh ini juga sama qul a'udzu birabbil falaq. Nah, anak-anakku, ini penjelasan singkat dari Bapak. Untuk berikutnya kalian coba berdiskusi mengenai pemahaman kalian mengenai Quran surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimis dan hukum qalqalah pada LKPD yang telah Bapak bagikan ya. Silakan pelajari, Bapak beri waktu, silakan kalian berdiskusi tiap-tiap kelompoknya, Bapak berikan waktu 5 menit. Ya, insya Allah Pak. Itu kalian mempresentasikan ya, seperti biasa. Silakan sambil berdiskusi, apakah ada yang mau ditanyakan, silakan boleh. Baik, cukup diskusinya. Silakan kelompok 1. Apa yang Anda dapat dari hasil diskusi? Silakan kelompok 1, silakan perwakilannya siapa? Ya Pak. Silakan kelompok 1. Apa hasil diskusi dari pertemuan ini? Silakan. Silpa Kelompok mana? 1. Ya Pak. Ya, silakan Muklis. Qalqalah bisa dibedakan menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Ya, bagus. Qalqalah Muklis. sugro itu biasanya hurufnya di tengah-tengah Pak. Jadi tidak diwakaf di akhir kalimat atau di berhenti. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Ya, bagus sekali Muklis. Terima kasih ya. Jadi tadi kata Muklis, perbedaan antara qalqalah sugro dan kubro diantaranya ciri yang membedakannya. Kalau qalqalah sugro biasanya hurufnya terdapat di tengah-tengah kalimat. Bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk Muklis semuanya. Ya, coba siapa lagi? Silakan kelompok 2. Silakan. Khotibul, silakan kelompok 2. Ya, baik Pak. Perwakilan dari kelompok 2, terima kasih pada teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Yang pertama, bahwa pada pembelajaran pada siang hari ini dapat kami simpulkan bahwa qalqalah itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Salah satu contoh dari qalqalah kubro yang telah dicontohkan di dalam buku paket ataupun di LKPD yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Shadaqallahul azim. Baik, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umam ya, bagus sekali. Tadi itu adalah contoh bacaan qalqalah kubro. Ada lagi silakan yang mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah paham semuanya ya? Sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah paham, Bapak punya pertanyaan nih, punya kuisnya. Silakan yang mau menjawab siapa ya? Silakan dari kelompok 1 dulu ya. Bapak bacakan soalnya.
Nomor 1, asrofu, penggalan ayat ini memiliki arti apa? A, bermegah-megahan, B, bersenang-senang, C, melampaui batas, atau D, putus asa. Silakan mana jawabannya? Jangan berputus asa deh. Hah? C, melampaui Apa jawabannya? batas. Nah, C. Ya, kita lihat ya, apakah benar atau tidak jawabannya ya. Lihat sebentar, apakah benar jawabannya? Apa jawabannya? Benar atau salah? Benar, yang C. Ya. C. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Ya. Artinya apa? Melampaui Asrofu. batas. Ya, benar, melampaui batas. Benar, ya. Bagus. Berikutnya nomor 2. Ya. La taqnatu apa artinya? Ya. Apakah A, bermegah-megahan? Asa. D, jangan berputus D, asa. ya, jangan berputus asa. Bagus. Ya, berikutnya. Manakah yang termasuk bacaan qalqalah sugro? La taqnatu. La taqnatu. Bagus ya, sudah pintar-pintar ya. Satu lagi terakhir. Ya, manakah yang termasuk bacaan qalqalah kubro? Ahad. Latak ahad ya, ahad. Bagus sekali ya. Terima kasih Pak anak-anakku sudah pintar semuanya ya. Baik anak-anakku yang berbahagia, mari kita simpulkan ya dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan pertama apa? Silakan kesimpulannya. Qalqalah itu artinya memantul, membalik, atau bergetar. Ya bagus. Apalagi silakan yang menguatkan, silakan yang menambahkan. Kita harus selalu optimis, Pak. Dibagi menjadi Berputus asa, Pak, dari surat Ya Az-Zumar. bagus ya. Jangan berputus asa. Ya bagus sekali ya. Kita sebutkan sama-sama bahwa kita semua undang Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beroptimis dalam menjalankan setiap kehidupan. Ya, yang kedua, mengenai bacaan qalqalah artinya memantul atau membalik atau bergetar. Kemudian qalqalah terbagi ke dalam 2 bagian. Satu ada qalqalah sugro, 2 qalqalah kubro. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Dan untuk tugasnya silakan kalian lihat di LKPD ada. Nanti silakan kalian kerjakan pada Google Form yang telah Bapak sediakan di sana. Anak-anak yang berbahagia, untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan membahas tawakal ya. Kalian silakan baca-baca dulu mengenai tawakal dan ikhtiar ya pada bahan ajar yang telah Bapak sampaikan. Anak-anak yang berbahagia, silakan kalau ada mau bertanya silakan pada waktu 1 menit. Tidak, Pak. Ya, cukup ya. Terima kasih. Kalau udah nggak cukup, mudah-mudahan kita semua tidak puas ya, terus mencari ilmu, kalian terus belajar ya. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita baca-baca sama-sama bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.